ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المؤمنين. فليكثر من تلاوة العظيم مع التدبر لمعانيه والترتيل لألفاظه، وليكن ممتلئا بعظمة المتكلم عند تلاوة كلامه، ولا يقرأ كما يقرأ الغافلون الذين يقرؤون القرآن بألسنة فصيحة وأصوات عالية وقلوب من الخشوع والتعظيم لله خالية حجة الله عليه آكد، فعلى هذا يكون الجاهل أحسن حالا منه. Sekarang musannif mau menerangkan daripada apa saja yang harus kita lakukan di dalam keseharian kita. Ini kita sudah melewati dan meninggalkan daripada tahun daripada Hijriah yang sebelumnya, dan kita memasuki daripada tahun Hijriah yang baru. Kita di dalam bulan Muharram sekarang. Di dalam hadis disebutkan bahwasanya orang yang paling ringan kelak hisabnya di akhirat yaitu adalah orang yang sering menghisab dan mengintrospeksi dirinya di dalam dunia. Kalau kita mau hisab kita ringan di akhirat, perbanyak daripada hisab kita atau introspeksi kita di dalam dunia ini. Kalau kita jarang introspeksi di dalam dunia ini, otomatis mau nggak mau kelak di akhirat hisabnya bakalan berat. Karena apa? Orang yang jarang introspeksi di dalam dunia ini otomatis banyak melakukan daripada hal sia-sia. Ini coba kita pikirkan di dalam keseharian kita. Tahun kemarin nggak usah kita menghitung daripada setelah kita balik berapa daripada waktu kita untuk membaca Al-Quran, berapa khatam daripada Al-Quran di dalam satu tahun kita. Kadang bulan Ramadan, bulan Al-Quran, banyak yang tidak bisa mengkhatamkan Al-Quran, apalagi bulan-bulan yang lainnya. Ini hanya masalah Al-Quran ini. Kalau kita mau menghisab, otomatis ya Allah, artinya tahun tadi dikitnya aku baca Al-Quran. Ketika kita mau mengintrospeksi diri kita, mau memperbaiki dan menghisab daripada diri kita, otomatis tahun ini paling ada tahun semalam kita banyak baca Al-Quran, tahun ini banyak baca Al-Quran. Makanya orang yang banyak menghisab dan introspeksi dirinya waktu di dunia adalah orang yang paling ringan ketika di akhirat kelak hisabnya. Itu baru Al-Quran. Belum kita, kalau kita meneliti berapa salawat kita di dalam tahun kemarin, gak usah dari balik, tahun kemarin aja. Berapa seharinya kita bersalawat kepada Rasulullah? Nggak usah setiap harinya. Kalau hari Jumat berapa salawat kita? Kadang kita lupa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini barusan hari Jumat. Berapa salawat kita yang kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW? Zikir kita daripada la ilaha illallah, Allah Allah dan lain sebagainya. Berapa? Apakah waktu kita lebih banyak untuk melihat handphone ataukah untuk membaca Al-Quran? Waktu kita apakah lebih banyak untuk melihat daripada akhbar dunia ataupun daripada akhbar akhirat? Akhbar akhirat seperti apa? Al-Quran, hadis, kitab daripada ilmu, itu adalah akhbar akhirat. Ataukah kita lebih banyak lihat status, lihat Instagram, lihat YouTube, lihat ini dan sebagainya? Tidak usah menyambat atau memanggil orang lain, kita aja. Ini kata ibadah disambat, artinya kayak apa, kita langsung aja, kawan aku tuh siang malam bangun guring langsung aja melihat YouTube. Ingat, nah kita sendiri yang kita introspeksi, nggak usah mengintrospeksi daripada orang lain. Kita muhasabah daripada diri kita setiap harinya, maupun di dalam Al-Quran dan lain sebagainya. Kalau sudah ketinggalan tahun kemarin daripada Al-Qurannya, paling enggak tahun ini kita nggak ketinggalan lagi daripada Al-Quran. Kalau bisa khatam setiap bulan sekali, luar biasa bagus. Kalau nggak ada, paling kada setahun sekali khatam, itu paling kada sudah ada. Bilang luar biasa, sudah setahun sekali khatam itu. Ini masih bagus ya. Ibarat apa? Hendak penghataman Al-Quran aja di rumah, pinjam Quran tetangga. Ada juga Al-Quran di rumah berdebu. Amun hendak penghataman, jam dia udah apa? Hibak lawan debunya, ada suatu muka.
Pas anak hataman aku bisa Al-Quran, mana artinya Al-Quran ini, apa ini dan sebagainya. Belum lagi daripada hal-hal yang lain. Selesai Qurannya. Di sini kita disuruh oleh Al-Habib Abdul Haddad untuk memperbanyak daripada baca Al-Quran. Kata beliau, "Falyukthir min tilawatil Qur'anil 'azim." Hendaknya seseorang dia memperbanyak daripada membaca Al-Quran Al-'azim. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Ketika kami menurunkan Al-Quran, fungsinya untuk apa? Untuk pengobatan bagi seseorang dan supaya dia mendapatkan daripada rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya banyaknya orang turun penyakitan karena baca Quran kan? Banyaknya artinya orang membaca Quran, maka artinya obat daripada penyakit ya syifa. Maka kata guru kita yang dimaksud dengan syifa di sini obat daripada penyakit-penyakit yang menjerumuskan kita daripada akhirat. Banyak orang di luar sana ujarnya sehat benar, makan diet terjaga, olahraga 2 kali, 3 kali, 5 kali seminggu, badan segar bugar, otot kancang-kancang. Tapi amunnya sudah sembahyang mengantuk, amunnya udah gilir majelis taklim aja tulakan buah nikam aja. Aku orangnya bakal aja. Rasa apa? Rasa sakitan aku kan? Kesehatannya itu ada faedahnya. Yang dimaksud dengan syifa, kesembuhan, kesehatan, itulah kesehatan di dalam beribadah. Syekhul Habib Salim rahimahullah, Habib Salim itu sidin ada penyakit gula, ada penyakit daripada terlalu berlebihan lemak. Tapi kalau sudah giliran ibadat, sidin segar bugar. Kalau kita kebalikannya, amalnya sudah di luar ibadat, menghibah oranglah, merumpikah, memainkah, merotetkah, wah ada kisahnya sudah sampai tengah malam kada bawihan. Tapi sudah amunnya waktu subuh sampai, mengantuk mata itu. Kuningan. Ini lagi bulan Ramadan, orang ini mau ngelamakan kayaknya. Artinya bulan Ramadan bukan dalam semalaman. Sekiranya apa? Sekiranya esok puasa dulu ya artinya. Sebenarnya apa guring aja seharian? Pas sudah bersahur, sedang lihat nih guringan sudah ada tahu sembahyangan lagi kita tahu ini. Padahal sehatnya luar biasa. Yang dimaksud dengan syifa, ialah syifa daripada penyakit-penyakit dunia ini. Mendorong kita, memotivasi kita gawian nang dunia aja. Syifa di sana ada berguna. Warahmah dan rahmah daripada Allah SWT bagi orang tersebut. Mau tahu orang tersebut dapat rahmat atau tidak? Lihat kelakuannya. Kalau seandainya habis baca Quran membaik, berarti dia dapat rahmat. Tapi yang mungkin baca Quran sama aja dengan orang sebelumnya atau lebih buruk, maka kita katakan dia tidak mendapatkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Waliyatubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan manfaat ketika membaca Al-Qur'anul Azim, menjadi orang-orang yang rajin di dalam beribadah dan selalu menjadikan diri kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuhu. Kalau sudah tahun kemarin kita trader, paling ada tahun ini jangan sampai trader lagi. Niat akan dengan niat yang baik tahun ini. Karena seperti yang sering kita sebutkan, man fataha fi nafsihi baban min niyatin salihatin fatahallahu lahu 70 baban min abwabit taufiq. Orang yang membuka satu pintu niat saja daripada niat yang baik, Allah SWT membukakan bagi dia 70 daripada pintu. Yang dimaksud dengan taufik adalah khalqu qudratit ta'ah fil abad. Allah SWT memberikan kekuatan bagi seorang hamba untuk beribadah. Karena taufik ini kata para ulama aziz, sangat jarang. Enggak semua orang mendapatkan daripada taufik ini. Seperti yang tadi, Jarul tadi apa? Awak segar bugar luar biasa, otot panjang, berjalan 5 kilo. Sampai pagi nyaman benar, tapi ketika beribadah sampai 2 rakaat aja subuh kada maunya. Karena apa? Karena inya kada diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada aja orang ya Allah bilang berdiri sempoyongan, kada kawan kayak orang, sampai bertongkat hanya kau berdiri, tapi amalnya sudah beribadah kalah bawah mana-mana. Ini kenapa? Ini bukan kekuatan tadi, makanya la haula wala quwwata illa billah. Semua kekuatan
dan apapun daripada kemampuan daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadat itu memerlukan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun awak kita ringkot, amun dapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, sukar-sukar kita ketika beribadat. Pokoknya nangke apa aja uyuh awak, nangke apa aja hujannya majelis ta'lim berdengarkan. Nangke apa aja daripada gangguan, cobaan, bala, musibah daripada Allah taala, ini ada meninggalkan daripada enggak ada juga orang rajin. Oh, waktu inya lagi suki, waktu lagi nyaman, awak lagi nyaman, rajin ibadat. Tapi ibadah kena bala, kena musibah. Apakah musibah? Motor kah rusak? Hambang kah dicuri orang? Didatangi preman kah? Mau kepala? Majelis taklim kada kawan lagi hadir di bawah kawan. Nyawan ini kada tahu di kawan lagi lah. Kawan ini uyuh bener tuh, nah pikiran ngokna. Ibu yang majelis taklim, ondanya anak tenang. Kenapa? Karena bertaufik. Ada juga orang diberi musibah. Diberi bala, tetap binya ada tahu kisah bahwa amunnya waktu majelis taklim, amunnya waktu sembahyang, amunnya waktu ibadah, habis sudah semua daripada masalah gundah gulana itu ditinggalkannya. Inilah orang-orang yang mendapat taufik daripada Allah Subhanahu. Semoga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Taufik itu aziz, sangatlah langka. Makanya kita setiap daripada ibadah kita minta kepada Allah SWT agar diberi taufik dan kekuatan. Karena tanpa kekuatan Allah SWT mana benar. Makanya kita jangan bingung mendengar artinya Habib Fulan itu bangun guring langsung wudu, sembahyang tengah malam, subuh, membaca wirid, membaca doa fajar, membaca wirid, habis itu mengajar, habis itu baca kitab lagi, sembahyang duha. Sampai siang baca kitab, sembahyang ini dan sebagainya. Maka ada uyuh lah sedih. Kita dapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada dawuhnya. Seperti yang saya sebutkan di video sebelumnya, ibadat itu bukan suatu keberatan, tapi suatu kelezatan. Mereka ketika diberikan taufik, ibadah itu bukan keberatan lagi, tapi adalah suatu kelezatan yang mana mereka tidak bisa diganggu daripada kelezatan tersebut. Nang kayak apa aja orang mengganggu pada urusan. Makanya kata Sayyidatuna Aisyah menceritakan tentang bagaimana Rasulullah SAW. Rasulullah itu lawan keluarga luar biasa, lawan anak, lawan bini, lawan keluarga luar biasa baiknya. Duduk sering-sering dengarkan, namunnya ada curhat, bukan sahabat aja, namunnya ada curhat, ada masalah, datang kepada Rasulullah SAW. Tapi dari Sayyidatuna Aisyah, walaupun kami bagaimanapun asiknya berbicara, kalau sudah mendengar daripada adzan Allahu Akbar, Rasulullah langsung berdiri seakan-akan kada kenal lawan kami. Seakan-akan kada kenal lawan kami. Ini kita mendengar adzan, makanya terus-terusan. Belum tuntung lagi, ada lagi, sedikit lagi, sampai keluar waktu sedikit lagi. Menyambung pulang, kawaja kita jemaat akhir. Oh kita kawaja, biar dipotongin semalam kena. Besok sudah uyuh-uyuh bandar, dunia lagi. Nah iya, makanya 5 waktu kata foto sama sekali. Ya nanti tumpuk tuh foto kan. Gara-gara apa? Tandir aja. Mainan aja kemudian. Semoga kita diberikan daripada taufik daripada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Terus ketika membaca Al-Qur'anul Azim, ma'at tadabbur li ma'ani, kita harus merenungi daripada makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Ini bukan orang antar pelajar bang, inilah amunnya yang ada belajar ya pak, hendak merenungi daripada maknanya. Bahasa Arabnya jangan paham, apalagi hendak merenungi daripada Al-Quran. Tapi amunnya kada kau juga paling kada, amunnya membaca Al-Quran benar, huruf-hurufnya diperhatikan dan jangan sampai memikirkan yang lain. Amunnya kada kau paham, bukan kauliya wasalihin ulama membaca Al-Quran letaknya Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan, apa ini makna bismillah ini? Sayyidina Ali mengatakan bahwasanya kalau seandainya aku diberikan kertas yang mana banyaknya itu tidak bisa membawa kertas tersebut kecuali 70 onta, niscaya aku penuhi kertas tersebut untuk mentafsirkan daripada Bismillahirrahmanirrahim. Ya Pak, kita membaca benar saja lah. Mbah No larut sama salib. Sampai kada kau singgah lagi baca. Mbah No tuh goreng baca. Imbah baca Al-Quran hanya Bismillahirrahmanirrahim. Wah, bangun, mau kada salah ya waktu ya. Kada ada taufik daripada Allah SWT. Paling kada amunnya kada kau tadabbur daripada ma'ani, paling kada yang sedikit buat tertili di al-fadhil.
Pertama, ya adalah apa? Tartil membacanya. Jangan paling tidak tartil. Kita membaca satu persatu dengan menjaga daripada tajwid-tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Baca dengan tertib. Wal yakun mumtali'an bi 'azamatil mutakallim 'inda tilawati kalamih. Dan ketika kita membaca Al-Qur'an, ada pahamnya, bisa tertib dan kita mengagungkan daripada zat yang mempunyai daripada kalam ini, karena Al-Quran itu adalah kalamullah, pembicaraan ataupun kata-kata daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembicaraan Allah Ta'ala. Ini yang berbicara bukan zat sembarangan, adalah Malikul Muluk, raja daripada segala raja. Amunnya kita lagi membaca daripada Al-Quran, paling tidak kita mengistihdarkan dan kita merenungi bahwasanya zat yang kita baca ini dan pembicaraan yang kita baca ini adalah pembicaraan yang agung. Dalam artian orang kadang-kala merasakan daripada ini kecualinya khusyuk di dalam membaca, kada pemikiran yang lain. Amunnya kita sambil baca Al-Quran, sambil memikirkan kunci motor hilang, sambil memikirkan sawit pembilang mendodos, nah kayak bahan istighfar daripada keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian apa? Amun sudah membaca Al-Quran, fokus sudah, jangan mikirkan apa-apa. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi melihat, nah aku membaca ini. Ini adalah pembicaraan, bukan pembicaraan sembarangan. Ini adalah pembicaraan yang pernah terlintas ataupun lewat daripada lidahnya Nabi Muhammad SAW. Ini adalah pembicaraan dengan wasitatul Jibril. Ini adalah pembicaraan daripada Allah SWT. Kita agungkan, kita renungi bahwasanya ini zat yang mempunyai pembicaraan tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalla-jalaluhu ta'ala azamatuh. Kita ampun bepander ya, di hadapan siapa sebenarnya orang besar, orang tua atau sesepuh. Masa kita beriak-beriak, sini ada kita mikirkan yang lain. Biasanya presiden aja hadir di sini, Allah. Presiden ada di sini, jauh-jauh datang dari Jakarta. Kita peracau, bepander presiden. Kata kita dengari juga, kenapa presiden ini sarik? Orang-orang di boykot kampung itu, orang aja sebenarnya bukan kampung ini. Sedangkan kita ini membaca daripada kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita istighfarkan, kita renungi, kita rasapi bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengkhitab kita, berdialog dengan kita, sedang mukalamah dan berbicara dengan kita. Inilah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wala yakra'u kama yakra'ul ghafilun. Janganlah kita membaca Al-Quran seperti orang-orang yang lupa. Siapa itu? Alladzina yakra'una al-Qur'ana bi alsinatin fasihah wa aswatin 'aliyah wa qulubin min al-khushu'i wa ta'dhim lillahi khalih. Mereka adalah orang-orang yang membaca Quran luar biasa lantangnya suara. Lisannya luar biasa fasihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa doang suara lantang. Tapi apa? Tapi hatinya, kita lihat kemana-mana kah? Di kampung ini ada yang paling bagus pada aku suara. Bacaan luar biasa benar. Tapi apa? Aku juga kayaknya. Baca Quran, kenapa lantangi suara? Ini jaga ini. Kita mengistihadarkan daripada azamatillah, bukan azamatillah nafsi. Untuk mengagungkan diri. Ini ada juga yang baca Quran, kesan mengangkat diri seorang. Aku orang nomor satu tidak mau. Siapa ya? Kok kamu udah ditanya lagi bagus pada aku bacaan. Dangari bukan kekanakan artinya nah ini cara membaca Al-Quran bukan nikah nenek aku itu belajar 10 tahun sudah macam-macam ini yang baca Quran tapi kadang pernah istighfar daripada makna Quran memikirkan sekira inya wah kata jangan sampai mereka itu sudah yaqra'unahu kama unzil min fatihati ila khatimati wala yadruna ma'ana. Ini membaca Quran sudah karena biasanya dari awal dan sampai akhir dibacanya. Tapi apa? Kada tahu daripada maknanya. Kada tahu, kada ingat daripada apa yang dibaca ini. Wala ya'lamuna bi ayyi syai'in nuzil. Artinya kapan diturunkan daripada ayat ini kada tahu. Walau alimu la alimu. Karena apa jadi fungsinya ketika kita mengetahui daripada kenapa diturunkan ayat Al-Quran. Ketika kita mengagungkan daripada maknanya tersebut,
kita akhirnya mengamalkan daripada isi Al-Quran tadi. Artinya dalam Al-Quran Allah SWT memerintahkan agar kita menjauhi daripada perzinahan. Kita tahu maknanya. Ya Allah SWT menyuruh, maka kita akan menjauhi daripada apa disuruh untuk ditinggalkan oleh Allah SWT. Amunnya kita kada tahu-tahu, ini ibaratnya orang diberi nikmat terus, bisi bosnya baik benar bos, mobil, rumah, apa hendak sebetulnya dijuluki, tapi apa? Jar bos, artinya tuh kebun diberasihi lah, jadi tapi apa? Kada diberasihi, sekali dilihat bos setengah tahun sudah, sekalinya harus rumput tinggi benar, sarik bos ini. Mahati bos, artinya baik benar kan ya? Tapi apa? Makanya karena mahati bos baik, dijurungi terus kenapa dia menikahan daginya? Tapi apa? Sekalinya ini khianat daripada bosnya. Ini kita disuruh Allah Ta'ala untuk menjauhi daripada berzinahan, menjauhi daripada perjudian. Ini ramai benar nih, judi online ini di mana-mana. Walaikumsalam subhanahu wa ta'ala. Ada orang gaji sebulan 1 miliar, mau kerja lagi kepala. Kenapa? Judi online kalah sahabat malam 60-70 juta. Judi itu reda, mengayakan orang. Awalnya diiming-imingi dulu menang kehimungan. Itu ya kalah bangkrut habis. Terjadi perceraian, terjadi perpisahan, usang ke rumah dan sebagainya. Gara-gara apa? Menggawi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau kita menggawi ibadah, tenang hati. Makanya bubuhan ulama, bubuhan solehin itu kada datang ngomong kepala bahagia terus melihat. Padahal amunnya pilihan lihati kehidupannya imbahano, banyak aja cobaan. Tapi apa? Ini yang penting dan lepas dari Allah Ta'ala. Cobaan yang kayak apapun daripada dunia ini kada jadi masalah. Karena mereka membaca daripada Al-Quran. Allah SWT berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Kata Allah SWT, bubuhan yang hidup di dunia ini pasti dikasih cobaan. Ada yang dikasih cobaan kurang duit, ada yang kelaparan, ada yang takutan ini, takutan itu. Biasa sudah. Memang itulah sunnatul hayah sudah. Itu sunnatullah bagi orang yang hidup. Amunnya kada hendak bisi problem mati aja sudah. Tapi amunnya di dunia kada semua ibadah, gawe maksiat aja problem lebih besar. Malaikat makanya lebih buka hada orang lagi sudah. Yang lahat 2 kali berapa? 2 kali 2 berapa panjangnya? Kata. Itu sudah biasa sudah. Ada musibah ini, ada musibah itu, kelaparan, kemiskinan dan sebagainya. Biasa sudah itu. Ada anak meninggal, biasa itu. Ataupun ada kerusakan daripada harta, biasa. Ini itu biasa sudah. Karena apa? Allah SWT sudah mengatakan bosnya bakal dicoba. Tapi orang dicoba terbagi 2. Ada yang besar, ada yang mau kepala. Ini tambah diberi Allah SWT cobaan. Kenapa? Pikirannya mau kepala. Ya nang cepat Tuhan, cepat mati dan sebagainya. Tapi apa? Amunnya ini bersabar, mubasysyiris sabirin. Beruntung mereka diberikan kabar gembira oleh Allah SWT orang-orang sabar tadi. Jadi amunnya ada musibah ini, musibah itu, tenang aja, korehin aja. Karena apa? Amunnya Allah SWT menguji daripada orang tersebut, berarti tanda bahwasanya Allah Ta'ala cinta kepada orang tersebut. Dulu ada salah seorang daripada solehin berkeluarga selama 40 tahun tidak pernah ada cobaan. Berdua laki bini, nang laki himong terus, nang bini himong terus, bahagia terus hidup. Akhirnya bini mau kepala melihat nang laki tidak bahagia terus, ini bahagia terus. Nampaknya nang laki ini pena himong terus hidup. Artinya, kenapa? Dia nang bini, wahai laki kok ceraikan aja sudah aku. Minta ceraikan, bingung laki nyamannya hidup sudah. Rumah bisi, mobil bisi, kendaraan bisi, kelaparan gak ada suap. Minta ceraikan, kenapa aja nang laki minta ceraikan? Ini ceraikan dia nang bini. Wah, jangan lagi dia ini. Soalnya, aku nang laki menceraikan orang soleh ini. Bini solehah, kisah nak diceraikan. Jadi nang bini ini saking sariknya, buka pada rumah, disetahin nang laki ya, nang bini ini. Tapi bini ini jauh banget sudah buka, hendak naik kuda ke Bogor, patah batis nang laki ini. Jadi nang bini ini melihat laki patah batis Bogor. Diangkatnya rumah diobatinya, jadi yang laki masih kayak kemana tak minta ceraikan, dan bini ada lagi sudah. Kenapa?
imbah aku patah batis, ikut kada lagi minta lo, tapi aku sehat-sehat aja. Ikut malah kita carikan, ikut balikan kalau rajin gue minta apa? Imbah pindah lagi bungas lagi, pengen segar bugar, pengen berduit, bah pokoknya sayang mana? Bangkrut nang lagi, atau patah tangan kah? Atau kada kau lagi berdiri kah? Diceraikannya, tinggalkannya, belaki pulang namanya, tinggal banyak orang. Lakian udah itu juga, bagaimana mana yang kau mendengar beginian katanya. Lakian udah itu pengen bungas benar ini, pengen kancang masih pipi bah sayang benar doang. Tapi yang sudah kena musibah ini tinggalkannya, ini orang kebalikan, hidup senang kalau minta ceraikan. Ketika patah batis, nah laki malah himung, malah minta buliki pulang karena jangan diceraikan artinya, dimulai lagi. Nah artinya ini artinya jenang bini. Kenapa ulun diceraikan, minta ceraikan? Karena 40 tahun kita hidup karena divisi cobaan. Ulun kutan kalau pindah istidraj daripada Allah Ta'ala. Kutannya ini lanjuran daripada Allah Ta'ala, nyaman terus hidup. Ketika kita dapat musibah, pian patah batis, berarti tanda Allah Ta'ala masih sayang loh kita. Karena orang-orang beriman pasti diuji oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau ini sabar diuji, walaupun cuma sekedar satu duri namun cucuk daripada batisnya, maka mereka diampuni daripada dosanya. Kalau seandainya sudah nggak punya dosa, diangkat oleh Allah SWT derajatnya. Maka kata Allah SWT, "Ubashir sabirin." Untung orang-orang yang bersabar ketika diberikan ujian. Allah SWT berfirman juga dalam surah Al-Mulk, "Tabarakalladzi bihi wa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah SWT menciptakan daripada hidup dan nanti dan cobaan-cobaan nanti. Untuk apa? Untuk menguji siapa yang lebih bagus dan paling baik daripada amalannya. Amun seandainya diuji malah menjauh daripada Allah Ta'ala, ini orang merugi. Tapi kalau diuji semakin mendekat kepada Allah Ta'ala, inilah orang untung. Karena Allah Ta'ala ketika menguji berarti tanda bahwa Allah Ta'ala sayang kepada orang tersebut, dan ujian tersebut akan dibalaskan berpuluh-puluh kali lipat sesuatu yang kebaikan. Makanya santai aja, HP hilang, tenang, sabar aja. Ubashir sabirin. Siapa orang-orang sabar? Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bacanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Insyaallah HP tadi diganti yang lebih baik. HP apa bahasanya? Xiaomi kan apa namanya? HP Xiaomi. Nah, HP Xiaomi. Ingin dia kan Apple. iPhone kan? iPhone jarang jersey boy. Xiaomi hilang, iPhone gantiannya. Xiaomi kan 500.000 aja hilang, tenang. Baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Digantikan iPhone apa boy? iPhone apa? Namanya bagus. 12 ya, ketinggalan masih. Ada lagi yang bagus berita, nggak tahu boy. Nggak Vivo aja, betul ada. Ini iPhone berapa? Ini 14 kan 15 sudah? 14. Ada 15 lah? Diganti orang 15. Dia berdua pada orang. Tenang kita. Apa aja? Tenang. Ketika kita kena musibah, tenang. Itu bakalan digantikan oleh Allah SWT. Makanya kita bisi guru dulu buat salaf-salaf gitu. Ketika kena musibah, tak boleh himungan sih. Pakai himungan santai aja. Kenapa artinya? Karena ini bakalan digantikan oleh lebih baik. Hilang duit 5 juta, tenang. Berarti pecahan 50 juta sampai 500 juta mahadang sudah. Makanya seperti yang menjelaskan sama untuk amunnya orang kebalik baju, apa? Tenang. Baca roti Fatihah dan Abdullah terus. Berarti ini bakalan banjir duitnya, banjir rezekinya. Karena apa? Ini suatu musibah ini. Kalau kita senang-senang aja akan digantikan oleh Allah SWT daripada sesuatu yang lebih baik lagi. Wah kata. Terus walau alimu la amalu. Kalau mereka tahu daripada isi Al-Quran, mereka mengamalkan. Contohnya tadi, mereka muslim sabar. Daripada ini itu santai pokoknya. Makanya bukan awliya Pak, la khaufun alaihim wa lahum la awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzan. Karena sedih, karena merasa takut. Kenapa? Mereka tahu semuanya ini daripada Allah SWT kembali kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ketika memuji bakal diangkat daripada sesuatu yang lebih baik, digantikan apa? Nama besar. Nah, nama orang mau kepala, kan denda nama orang mau kepala. Hilang duit, yang penting kada hilang nyawa masih. Hilang duit masih kawal kita mencari, tapi kalau hilang nyawa kita kada suatu ibadah mencari nama lagi gantiannya. Iya, nang kuriak sebelum malam sebelum turun bisa apa? Wahai keluargaku, wahai kerabatku, mana aneh? Adakah lagi nang ingat? Sama aja kami ini orang suki juga dulu, tapi saya
kami kada sholat berinfak, kada sholat bersedekah, akhirnya hisabnya kami yang menanggung, namun menikmati keluarganya. Wah kada, wa na'udzubillah subhanahu wa ta'ala. Terus kata beliau, fa innal ilma ma nafa', karena ilmu itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Wa man 'alima wa ma 'amila falaysa bainahu wa bainal jahili farqun. Orang yang berilmu tapi kada mengamalkan, maka kada ada perbedaan antara inya dan orang yang mongol, orang yang jahil, orang bodoh. Apa? Ada lagi, ada sebenarnya perbedaan apa? Illa min haitsu inna hujjatallahi 'alaihi akad. Yaitu adalah pertanggungjawaban bagi orang berilmu lebih lagi ditekankan oleh Allah SWT kepada orang tersebut. Amunnya orang jahil ini kada tahu, amunnya orang yang berilmu inya menggawi yang baik, berarti apa? Inya sama aja menentang Allah Ta'ala. Akhirnya pertanggungjawabannya lebih besar daripada orang yang jahil tersebut. Fa'ala hadza yakunu jahil ahsanu halan minhu. Kalau seandainya orang berilmu kada mengamalkan, orang bodoh lebih bagus jadi keadaannya daripada orang tersebut. Walidzalika qil, oleh karena itu dikatakan kullu ilmin la ya'udu 'alaika naf'uhu fal jahlu a'wadu 'alaika minhu. Setiap daripada ilmu yang kada kembali manfaatnya kepada diri kita, maka kejahilan lebih bagus daripada ilmu yang dia dapatkan daripada orang tersebut. Terus kata beliau, wal yakun laka ayyuhal murid hadzun minat tahajjudi ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bishawab. Semoga dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mengamalkan daripada ilmu kita, menjadikan orang-orang yang lidahnya ringan untuk membaca daripada Al-Qur'an, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga tahun kita sekarang ini lebih baik daripada tahun kemarin. Semoga di tahun ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang rajin memperbuat daripada ibadat, diberikan kekuatan dalam berbuat ibadat. Jangan sampai kita kalah dengan orang-orang yang tua daripada kita mempunyai daripada jasmani dan rohani yang lebih kuat. Maka gunakanlah daripada itu dan jadikanlah itu menjadi sesuatu yang lebih kuat daripada orang-orang di sebelum kita. Semoga kita diberikan daripada taufik. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair wal khair wa anhum alaih waffiqna lil khair wa anna alaih. Allahumma la taj'al hasanatina hasanatan muqatta waj'al sayyi'atina sayyi'atan hamta. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin nabiyil wa alihi subhanahu wa ta'ala wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baca fikihnya sedikit. Coba. Baca fikih lah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca fikih sedikit. Tentang jenazah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Faslun. Ghusluhu wa takfinuhu wassalatu alaihi wa dafnuhu fardhu kifayatin. Sesungguhnya kata beliau memandiakan orang yang meninggal. Kan sudah tahu kita kemarin. Orang yang meninggal kita tutup matanya, kita ikat daripada rahangnya, tulang rahangnya. Terus kita angkat daripada sesuatu yang berat di perutnya, dan lain sebagainya daripada yang kita terangkan kemarin itu. Amunnya sudah meninggal itu tadi. Itu apa pulang tugas kita? Tugas kita yaitulah memandiakan, mengafanakan, menyembahyangakan, dan kita menanamakan. Ini empat ini apa tadi? Memandiakan, mengafanakan, dan mensolatakan, dan menanamakan. Itu hukumnya fardu kifayatin. Hukumnya fardu kifayah. Dalam artian apabila kadang menggawi seikompun, maka sakampungan berdosa. Fardu kifayah. Amunnya ada satu yang menggawi, maka gugur daripada dosa tersebut bagi orang-orang sekampungan. Itu fardu kifayah karena. Tetapi kata para ulama, fardu kifayah ini amunnya banyak yang tahu meninggal. Amunnya kadang dalam tahu kecualinya, maka kita katakan bahwasanya hukumnya fardu ain. Kalau yang berbeda kampungan kita tahunya kemana kah orang kampung ini, atau guringan kah dan sebagainya. Kadang namanya tahu ini aja saudara, maka kita katakan hukumnya fardu ain. Maksudnya apa? Inyalah ditujukan daripada kewajiban daripada Allah SWT. Amunnya ada berdosa aja daripada menggawi. Tapi amunnya banyak tahu, selama ada yang menggawi daripada yang lain, maka kita katakan gugur daripada dosa bagi sekampungan. Luar biasa lah. Pahalanya kita benar ini. Kita menggawi daripada memandiakan, mengafanakan, mensolatakan, dan menggugurkan ini. Kenapa? Menggugurkan daripada dosa sekampungan. Gawi ini. Dan seperti yang aku sebutkan tadi, amunnya adalah amunnya apa? Orang tahu tahuan orang amunnya tahu, maka fardu ain.
Begitu juga kita katakan di sini kan husnu wa takfiru wa salatu alaihi udah tuh fardu kifayah. Itu amunnya tahun ya Pak. Amunnya kada tahunya mah. Saya ikong kada tahunya pulang. Ya Pak. Maka kata para ulama kita lihat apakah ini ada trader apakah ada? Dalam artian apa? Ini bisa tetanggaan. Tetangga meninggal semingguan, tetangga kada ada tetamu, kada dihilang-hilangi, kada dicari-cari, sekalinya sampai tahu mayatnya hanya tahu, maka itu sekampungan berdosa walaupun ini kada tahu. Karena apa? Ini ada taksir di sini, kada kabar daripada tetangganya. Makanya disunahkan kita saling bilang, ada kurang dari bilang dan lain sebagainya, silaturahim. Karena apa? Karena dikutanakan amunnya ada meninggal siapa yang ngurusin, amunnya ada ngurusin dan mereka trader karena ada hubungan kontakan dan lain sebagainya, maka kita katakan bahwasanya sekampungan dosa walaupun ini ada tahu ada meninggal. Karena apa? Kita harus saling menziarahi satu sama yang lainnya. Kita harus apa di orang tuh bailangan antara satu dan menanyakan kabar antara satu dengan yang lainnya. Terus dan nang menggawi daripada itu semua harus orang nang hidup ini, bukan orang nang hidup lah, harus daripada orang nang min jinsil adabi, orang manusia. Nah gitu kan. Nang memandiakan ini harus manusia. Itu bahasanya namanya. Amunnya seandainya nang memandiakan misalnya malaikat, cukup lah, ada cukup. Atau ini bisi kucing, banyak bisi kucing, diangkat kucingnya, dimandiakan kucingnya dan sebagainya, kada cukup. Ya saya kira. Atau ini bisi warik, bisi beruang atau kawanannya, itu. Ini kan pernah aku nyoba kawan bedanya meninggal, akhirnya dimandiakan itu artinya jangan kawan sudah dikafanakan dimandiakan saya pernah lebih. Akhirnya bebuhan warik, bebuhan, apa namanya kucing dan sebagainya, kada cukup itu. Harus apa? Min jinsil mukallafin daripada manusia. Ada pun jin tuh, jin, ya Pak. Maka di sini ada khilaf. Ada perbedaan pendapat antara Syekh Ibnu Hajar sama Syekh Romli. Perbedaan pendapat ini disebabkan daripada permasalahan pernikahan. Di nikah sana, di pernikahan, Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Romli ada berbeda pendapat. Apakah boleh bagi manusia kawin dengan jin apakah tidak? Ujar Syekh Ibnu Hajar tidak boleh. Amunnya manusia kawin dengan jin. Tidak boleh manusia kawin dengan jin. Karena apa? Karena beda jenis. Ya saya kira manusia dan jin. Nah kayak manusia dan binatang beda jenis ini. Ada boleh. Manusia dan jerapah ada boleh. Ya saya kira manusia dan sapi kawin dengan sapi. Sayang benar artinya bungas benar sapi itu dia. Ada boleh. Nah kayak itu juga jin artinya saya benar ada boleh. Tapi Imam Romli tersendiri karena jin adalah orang-orang yang mukallaf. Karena pembuat jin ini juga mukallaf. Ini wajib Islam, wajib sembahyang dan sebagainya. Maka kita katakan boleh kawin antara manusia dan jin. Ini rancak pengurun waktu kekanakan belum mendengar orang kawin dengan jin ya di Gunung Belumur sana. Di Gunung Kawi ya di Jawa. Ada juga nang begawi di perusahaan sawit. Datang terus diramunya datang begawi. Ada nang memasakkan sudah di dapur. Sekalinya jin bebina tadi menaksir filmnya, boleh lah kawin. Nah ujar saya dengan hadir boleh kawin. Ujar Imam Romli boleh. Nah amunnya nak kawin dengan jin takhir daripada pendapat Imam Romli rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Ada kan anak kawin dengan jin nih? Boleh nih baca. Wanita boy. Nah ada wanita jadi boy. Nah dan seperti yang belum jelaskan, jin itu kita kalau tahu wujud aslinya pasti nggak menjelma jadi manusia kah, jadi mobilian muas, bahannya menjelma jadi kucing kah, jadi ini dan sebagainya. Amunnya ini menjelma jadi mobilian, nah, maka kita katakan terjadi masalah ini. Ini boleh bergaul antara suami istri, tapi ada khilaf antara ulama. Kalau seandainya artinya jin ini menjelma jadi anjing, padahal bininya sudah. Ini gini, aku mau marahin kan. Tapi seandainya ini orang pikirannya ada sengklek juga sedikit. Ketujuh lu anjing juga. Tapi jin tahu yang bininya jin. Boleh kita. Nah maka yang mau tak bermasalah boleh juga walaupun rupanya kayak anjing atau kayak kucing. Tapi ini tahu artinya ini jin bebinian, nong bini aku. Jelas saya kira. Nah
Dari permasalahan nikah itu dibawa di masalah jenazah juga. Kalau seandainya kan udah memandikan kecuali jin, atau bukunya yang memandikan, tapi sudah dimandi izin dulu. Boleh apa karena apakah sudah menggugurkan daripada fardu kifayah apa kada? Maka jasa bin Hajar kada gugur masih wajib dimandikan ulang. Bahasa ulang. Tapi menurut pendapat Imam Romli, yang mengatakan boleh kawin, maka sudah cukup, kada perlu dimandikan lagi. Tapi selama itu manusia, maka kita katakan walaupun manusia tadi masih kekanakan, bahkan disebutkan di sini walau ghairu mumayyiz, sekalipun orang itu baru mumayyiz, baru bisa beristinja seorang, baru bisa makan seorang, tapi memandikan kawannya, kebab ada masalah. Nah, bagi manusia ini berittifaq sah, boleh ini. Bahkan disebut ulama walau mayitan, sekalipun orang mati mau mandi. Ada kalau aja baru mayat itu bergerak seorang, mau mandi diri sendiri, mandi dulunya gayung atau seorang, bukan mau mandi seorang, wah biar nih mau mandi ditangkap ya, biar situ yang mandi seorang bebas sah, walaupun dia mau mandikan orang atau dua orang mati kan, seikungnya kalau bergerak lagi, seikungnya bisa bergerak. Mandinya kabarnya apa? Sah juga walaupun mayit. Dan ini terjadi di zamannya Sayyidi Ahmad Al-Badawi. Sayyidi Ahmad Al-Badawi ini wali min awliyaillah. Makanya ada apa tawassul bi rasulillahi wal badawi wal jalil bani alawi Al-Badawi ini, wali min awliyaillah di Mesir sana, luar biasa. Sampai sekarang beberapa beliau diziarahi. Nah, beliau ini ketika meninggal dunia memandi seorang. Ini bukan mandi jadi hantu bang sendiri. Karomah, ini wali min awliyaillah, karomah. Orang melihat karena bukannya orang ini wali min awliyaillah, luar biasa. Apakah sah bang? Sah. Karena apa? Walaupun mayat sendiri memandikan diri sendiri. Dan ini terjadi daripada Sayyidi Ahmad Al-Badawi tersebut, kata rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Ini maksudnya nih walau maitan kawannya atau dia udah ini bisa kawan mah mandilan seorang, lihatnya kawan udah mandinya atau lingkungan coba cukup sudah. Nah penting mau mandikan itu mah apa orang manusia. Adapun jin ada khilaf, amunnya malaikat sebenarnya mengatakan ada cukup. Terus kelihatannya yang terjadi di zaman Rasulullah daripada Hamdalah, salah seorang daripada sahabat. Apa Hamdalah ini? Hamdalah ini termasuk daripada sahabat. Ini hanya kawin, hanya naik puber. Bakal ayah tuh orangnya. Tapi apa? Akhirnya anak kawin. Hanya apa imbah kawin hanya sekali mengumpulkan bini. Belum mandi wajib lagi. Kenapa? Tulak ke peperangan. Luar biasa lah, sahabatnya yang hebat untuk membantu Rasulullah. Bini hanya kawin ditinggalkan. Ini jangan bini hanya kawin, ya mendengar orang. Bini bagus gitu sudah. Baik ada di kumpulan bini. Pada tulak perang itu habis mantar nyawa benar. Atau bisa gini nih, apa punya coba? Ada saya lagi kan aku. Alhamdulillah. Awalnya kawin hanya kawin. Tulak penting perang. Ternyata ketika perang meninggal dunia, gugur dalam keadaan syahid. Sekalinya apa? Imbas sudah meninggal tadi, kada dimandikan dari apa? Ternyata Rasulullah SAW melihat bahwasanya Alhamdulillah ini dimandikan daripada malaikat. Artinya dimandikan malaikat. Coba, ini orang mati syahid. Mati syahid itu kan boleh dimandikan. Amunnya dimandikan malaikat itu karamah daripada orang tersebut. Dalam artian walaupun malaikat kada memandikan sudah cukup aja, karena orang syahid kada boleh kita bahkan menghilangkan darah syahid kada boleh, dan akan datang pembahasannya itu. Nah jadi artinya apa ini malaikat artinya memandikan, itu malaikat memandikan untuk memuliakan daripada Hamdalah tersebut. Itu pun yang dimandikan rohnya dan jasadnya. Ya saya kira karena dia adalah orang yang syahid. Ya saya kira. Terus
Itu semua hukumnya fardu kifayah. Dan cara-caranya insya Allah kita akan bahas di pertemuan akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bishawab. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil waj'alna minal ulama'il 'amilin wa 'ibadikas shalihin. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun menyampaikan saruan daripada Ustaz